Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Bersama Kang Asik, insya Allah teman-teman mari kita asikin saja. Mengapa kita harus cepat-cepat monetisasi? Jadi biar tahu bagaimana rasanya jadi konten kreator, bagaimana rasanya jadi YouTuber. Karena dulu saja saya sebelum monetisasi itu sangat berharap sekali ingin cepat monetisasi. Bahwa ternyata setelah monetisasi itu adalah justru malah pekerjaan yang sesungguhnya. Dan ini nggak perlu takut sih ya. Hanya nanti teman-teman akan berpikir dan tersenyum sendiri, oh begini ya rasanya monetisasi itu. Karena sesungguhnya yang namanya monetisasi itu belum berarti langsung gajian, ini masalahnya. Dan ini yang harus diperjuangkan. Jadi balik lagi teman-teman kepada perjuangan kita di 1000 subscriber kemudian 4000 jam tayang. Tentunya langsung saja yang kasih rasakan ya. Ini memang kita yang pertama itu buat konten harus berkualitas. Jadi berkualitas itu belum tentu editingnya bagus, kemudian kameranya bagus. Tetapi itu misalnya banyak yang menonton, belum tentu. Itu tergantung nanti penonton minat akan ke konten video kita. Maka itu membuat konten video berkualitas itu artinya konten yang informatif, kemudian yang menghibur atau bermanfaat, lebih cenderung menarik perhatian lah kira-kira, dan mendorong orang itu untuk berlangganan. Wah ini cocok nih misalnya dengan channel ini, penjelasannya sangat lugas, kemudian sangat simpel dan mudah dimengerti bahasanya. Kemudian yang menyampaikannya juga santai, ini penting juga ya. Jadi jangan tergesa-gesa. Selanjutnya teman-teman, yang keduanya adalah CTA atau CTA ya, alias Call to Action. Jadi artinya bahwa ajak penonton itu teman-teman, walaupun misalnya bari main-main atau misalnya sambil apalah bercanda gitu ya, ajak penonton untuk subscribe. Jadi jangan terlalu langsung gitu ya, kan gak enak. Di akhir atau awal video Anda dengan cara yang sopan dan tidak memaksa. Nah ini maksudnya. Jadi biasanya itu kalau bisa ya di akhir saja atau di pertengahan lah, atau di 40% konten video kita mengajak untuk subscribe. Ya itu pun jangan terlalu sering ya, karena akan menjenuhkan. Apalagi konten videonya tidak disukai penonton mah udah. Selanjutnya ini teman-teman, walaupun yang Kang Asik ini tidak pernah lakukan, yaitu promosi di media sosial. Misalnya membagikan video Anda linknya di Instagram, kemudian di TikTok yang suka main TikTok, kemudian di Facebook atau grup WhatsApp agar menjangkau lebih banyak orang. Nah ini promosinya. Yang Kang Asik lakukan sih biasanya pernah itu ya di Facebook, tetapi sifatnya memang kita harus membuat konten video yang bikin penasaran. Nah nanti di situ disimpan linknya. Nah biasanya langsung klik dan masuk ke konten video kita. Itu seperti itu teman-teman yang Asik rasakan. Jadi saya tidak pernah di TikTok ya, kemudian di Instagram karena memang nggak punya. Selanjutnya ini adalah kolaborasi. Nah ini adalah kolaborasi kerjasama dengan YouTuber lain. Jadi meskipun dengan jumlah subscriber yang sama misalnya, tetapi bisa membantu Anda mendapatkan exposure atau daya tarik yang lain. Seperti itu. Katakanlah bahwa kolaborasi itu adalah kerjasama saling silaturahmi lah kira-kira. Kemudian yang keduanya, bagaimana nih caranya menambah jam tayang agar cepat mencapai 4000 jam tayang. Kalau kata Kang Asik ini dibandingkan dengan tadi mencari subscribe, kemudian mencari jam tayang, yang saya rasakan, saya itu lebih sulit mencari subscribe ya daripada jam tayang. Karena apa? Kalau jam tayang itu kita tinggal membuat konten video, apalagi durasinya yang agak lama dan agak menarik, itu tentu akan ditonton sama penonton berkali-kali walaupun tidak subscribe, sehingga efeknya tentu dong ke jam tayang kita akan bertambah cepat bagi yang belum monetisasi. Dan bagi yang sudah monetisasi, walaupun tidak subscribe, tidak komentar, kalau orang nonton tetap aja akan jadi uang melalui iklan tentunya. Kalau berbicara mencapai 4000 jam tayang tentunya video ya. Ini kadang-kadang ada pertanyaan, durasi video itu harusnya berapa menit ya? Ini yang Kang Asik rasakan. Jadi di durasi antara 8 sampai 15 menit. Jadi seringkali lebih baik untuk jam tayang karena tidak terlalu panjang atau terlalu pendek lah. Kemudian kita juga harus membuat playlist manakala kita sedang mengupload video. Ini sepertinya apa ya, tidak penting-penting banget kita membuat playlist, padahal itu hubungannya nanti dengan promosi dan hubungannya dengan handle name. Dan ini sudah dibahas pada konten video Kang Asik sebelumnya. Jadi apa, buat playlist itu untuk mempermudah pencarian. Misalnya kita menawarkan ini loh channel saya, kalau teman-teman ingin nanti membuat
thumbnail, di playlist saya ada khusus membuat thumbnail. Jadi gampang ya orang mencari yang kita arahkan. Jadi playlist ini tujuannya adalah dapat menonton beberapa video Anda secara berurutan. Makanya playlist kan ditumpuk seperti itu ya. Selanjutnya adalah live streaming, walaupun saya tidak pernah melakukan ya teman-teman, karena memang waktunya nggak ada ya. Jadi kalau pulang kerja capek. Jadi live streaming ini bisa membantu teman-teman menambah jam tayang dengan sangat cepat, terutama jika penontonnya bertahan lama selama kita siaran. Jadi memang kita harus sering berinteraksi melalui live streaming, ngumpulin teman-teman, malah relatif lebih cepat ya untuk perayaan jam tayang. Ini promosi konten lama bisa. Gimana caranya? Jadi jangan ragu mempromosikan video lama yang masih relevan tentunya. Caranya dengan mengkopikan link ya video tersebut di deskripsi video terbaru kita. Jadi video-video lama kita buka, kemudian diklik ya, itu linknya dikopikan, kemudian kita pastekan di deskripsi tentunya di video yang terbaru selama kita sedang mengupload video. Jadi lebih bagus link video lama tersebut disimpan di konten video kita yang penontonnya banyak. Nah itu juga bisa. Jadi kenapa ya harus yang konten video penontonnya banyak? Ya setidaknya kan kalau yang penontonnya banyak, kadang-kadang ada penonton yang buka-buka atau scroll-scroll juga deskripsi. Di situ kita simpan link yang video lama, siapa tahu ada yang butuh dengan video lama kita. Biasanya suka ngeklik. Nah seperti itu ya teman-teman. Kemudian nih, ini pengalaman kasih juga, jadi pancing penonton untuk nonton hingga akhir nih. Jadi gimana caranya gitu ya biar betah. Jadi buat pembukaan yang menarik, jadi intro video. Kalau intro video walaupun bagus, ketika lebih dari 10 detik itu membosankan, apalagi yang monoton. Itu kadang-kadang penonton nggak mau masuk ya. Jadi, ini kelamaan katanya. Kenapa sih intro video seperti ini malah ditinggal? Ya walaupun memang tidak semuanya seperti itu. Pertahankan elemen kejutan misalnya atau informasi penting di akhir video. Jadi ketika ada ungkapan-ungkapan yang penting, apa yang kita sampaikan itu dipotong-potong konten videonya teman-teman, lalu dikopikan, disimpan di depan. Itu maksudnya kejutan-kejutan itu seperti itu. Jadi katakanlah bahwa isi daripada konten video itu intinya ini gitu. Jadi bikin penasaran. Jadi cari-cari saja mana yang bikin penasaran, taruh di depan daripada membuat intro yang nggak jelas. Selanjutnya bagaimana caranya agar banyak penonton datang dan bertahan lebih lama? Ini bagaimana caranya? Balik lagi tutup ke video hanya. Teman-teman perlu diketahui bahwa sebelum masuk ke video yaitu kita melihat apa dulu? Ini yang bosan sekali ya. Melihat thumbnail yang menarik. Jadi thumbnail yang menarik bikin penasaran orang, melongo. Udah warnanya bagus, kalimatnya juga memang agak-agak lebay dikit gitu ya. Tetapi begitu diklik memang isinya bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan di dalam thumbnail. Nah ini tentu thumbnail ini akan menarik. Jadi thumbnail adalah hal pertama ya yang dilihat penonton. Jadi gunakan desain tentunya yang menarik dan relevan itu ya. Ada hubungannya yang erat sekali dengan isi video. Kemudian ini judul clickbait positif. Apa maksudnya? Jadi gunakan judul menarik tetapi jangan menipu isi dengan video Anda, nanti akan kapok. Begitu ada penonton lagi, nggak mau, ini YouTuber ini kalau judulnya seperti ini yang sudah juga nggak sesuai, kan orang jadi nggak suka, begitu ya. Kemudian teman-teman interaksi dengan penonton, jadi tanggapi nih diantaranya komentar penonton dengan cepat dan buat mereka merasa dihargai. Jadi langsung balik lagi kepada diri kita. Kalau kita memang ingin dihargai, ya kita juga harus menghargai orang lain seperti itu ya. Begitu orang lain komentar, ya kita jawab. Rasanya kalau kita komentar di konten video orang lain pun kan senang seperti itu. Selanjutnya adalah, ini gunakan. Istilahnya adalah storytelling. Buat cerita yang menarik membuat penonton bertahan hingga video selesai. Jadi di sini, cerita itu bisa menarik, kalimat-kalimat itu bisa tersusun. Tentunya harus ada perencanaan, ya minimal oret-oretan sehingga ngomongnya nggak kemana-mana, nggak melebar. Begitu maksudnya teman-teman. Selanjutnya ini adalah analisis data. Jadi gunakan YouTube Analytics untuk mengetahui di mana penonton itu meninggalkan video Anda. Lalu perbaiki di konten berikutnya. Makanya diantaranya kasih juga membuat beberapa konten video tentang YouTube Analytics. Katakanlah ini kalau sekolah adalah raportnya
adalah konten video kita yang harus dilihat. Karena apa? Untuk evaluasi. Selanjutnya ada pertanyaan juga teman-teman. Jadi berapa menit durasi video yang ideal untuk channel YouTube nih? Tadi sudah disebutkan ya. Kalau untuk pemula yang saya rasakan adalah durasinya itu membuat di antara 8 sampai 12 menit itu sudah sangat cukup dan ini sangat disarankan ya. Daripada membuat video di bawah 5 menit itu akan lama kepada pencapaian jam tayang manakala konten video kita, manakala channel kita belum dimonetisasi. Ini selanjutnya adalah algoritma dan monetisasi. Algoritma itu jangan dipikirkan yang lebih dalam karena algoritma itu adalah logika sebetulnya bagaimana konten video kita, bagaimana channel kita itu berkembang pesat. Kemudian teman-teman, ini hubungannya antara algoritma dan monetisasi. Jadi video di atas 8 menit itu memungkinkan Anda menambah iklan tengah video, maksudnya di tengah middle itu ya istilahnya, yang meningkatkan potensi pendapatan. Itu tentunya bagi yang sudah. Jadi tema channel YouTube apa yang disukai penonton? Ini tema-tema yang populer biasanya seperti hiburan nih. Biasanya itu walaupun videonya nyeleneh-nyeleneh gitu ya, itu untuk hiburan tuh yang termasuknya adalah komedi misalnya teman-teman, kemudian sketsa lucu atau parodi. Kemudian channel tutorial seperti masak, seperti teknologi ya, seperti pendidikan, kemudian seperti tutorial, ya diantaranya ada tutorial YouTube seperti itu. Kemudian ini gaming, nah ini biasanya adalah untuk yang hobi-hobinya agak-agak fanatis ya, jadi orang-orang tertentu, tetapi penggemarnya juga banyak. Tidak kalah penting juga nih yang vlog ya teman-teman, bahwa ini konten video vlog itu tentang kehidupan sehari-hari, kemudian travel, kemudian pengalaman pribadi. Ini juga sangat meledak, sangat diminati sekali apalagi ketika ke tempat-tempat wisata yang memang belum diketahui oleh penonton. Kemudian ini review produk. Nah, ini menceritakan tentang elektronik, kosmetik atau makanan. Jadi orang-orang akan belanja itu melihat dulu review. Nah, di situ kan nanti diarahkan, itu juga banyak penggemarnya. Nah, kemudian bagaimana ya Kang Asik kalau untuk tips memilih tema? Ya ini yang saya rasakan adalah jadi pilih sesuatu tema itu yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita, jangan maksain lah ya. Jadi sesuai aja dengan hobi aja dulu, dengan kesukaan kita. Masalahnya apa kalau kita tidak minat, tidak hobi, berat nanti kesananya. Kemudian lakukan riset kata kunci untuk melihat apa yang banyak dicari. Kemarin Kang Asik juga sudah menyampaikan konten video tentang riset kata kunci untuk membuat ide-ide konten video dengan tentunya tool yang gratis, yaitu keywordtool.io. Kemudian perhatikan tren, tetapi ya jangan sepenuhnya tergantung pada tren. Karena apa? Misalnya ada tren yang lagi update, terus kita yang nggak bisa, kita yang nggak mampu, masa kita harus bikin? Kan nggak juga seperti itu. Kemudian jangan lupa nih, harus konsisten dan sabar. Ini lebih penting lagi ya, karena YouTube itu adalah maraton. Jadi seperti lari, bukan lari cepat ya teman-teman ya. Anda mungkin butuh waktu berbulan-bulan untuk melihat hasilnya. Dan jangan lupa selalu tingkatkan kualitas seiring waktu tentunya. Coba tingkatkan kualitas video, kemudian thumbnail, dan editing video Anda secara bertahap. Berjumpa lagi di konten video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.